Ya, baik, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, teman-teman, kita akan berbagi hari ini mengenai aplikasi Neuro-Linguistic Programming sebagai intervensi keperawatan holistik. Jadi, bagaimana membangun keseimbangan sejahtera secara utuh, ya. Ya. eh Materi ini tujuannya bagaimana kita mampu memahami penerapan neuro-linguistic programming sebagai intervensi keperawatan holistik ya. Nah, materinya adalah ya tentang NLP, sekilas NLP, apa itu NLP, ya kemudian nanti dalam keperawatan seperti apa, eh, aplikasi praktis teknik NLP pada keperawatan holistik ya. Ini. Oke. Nah, sebenarnya apa tujuannya ikut kuliah hari ini ke belajar? Eh, Ibu Edi, kenapa Bu kok ikut kuliah lagi? Kan Ibu sudah senior. Kenapa Bu? Ya, izin Pak, saya kuliah lagi karena memang hmm, salah satu alasannya ya, kualifikasi kerja harus S2 di sini. Oh, harus S2. Nggih, mantap, bagus. Memang harus oke ya. Oke, Kak Avicenna, kok Iya, ikut kuliah hari ini apa Kak? Apalagi jadi koordinator nih loh. Kalau Kak Untuk Avicen, ini Pak, untuk menambah pengetahuan gitu ya. Tolabul ilmi Pak, cari oke. ilmu. Oh, cari ilmu, ya. Baik. Ya, moga-moga benar apa yang diharapkan ya. Eh, kita bisa mendapatkan seperti apa yang kita harapkan. Ya, kalau kita bicara keperawatan holistik ya, keperawatan holistik itu memandang manusia sebagai satu kesatuan yang utuh, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Nah, dalam pendekatan ini, peran perawat itu tidak hanya terbatas pada perawatan klinis, medis, tetapi juga mencakup penguatan kesehatan mental, kesehatan emosional, spiritual, dan pasien. Ya, spiritual pasien. Nah, salah satu pendekatan yang semakin diperhatikan dalam konteks ini adalah neuro-linguistic programming. Bahkan dulu ketika belajar ada yang mengatakan secara bercanda, NLP itu menghipnotis tanpa menidurkan katanya. Dan NLP ini sebenarnya telah dipraktekkan secara luas di bidang kesehatan. Dan ini dapat menjadi alat yang kuat dalam intervensi keperawatan holistik. Ya, ini NLP. Jadi kalau mungkin pernah lihat simbolnya seperti ini, bendera-bendera ya, Neuro Linguistic Programming ya, apa itu NLP? Nah, Neuro Linguistic Programming. Neuro, thinking process. The way you use your sense to understand what is happening around you. Neuro. Ya, jadi bagaimana proses berpikir Anda? Ketika Anda meyakini sesuatu, itu bisa terjadi. Ketika Anda ragu-ragu, bisa juga terjadi. Kekuatan pikiran itu luar biasa. Ya, kalau di sini, oh ya, ada yang sudah belajar NLP, teman-teman. Secara pelatihan yang jangan hanya yang 2 hari, yang tersertifikasi. Ada? Belum ada. Baik. Linguistik. Ya, saya mau nanya nih, eh, Kak Febri aja. Kak Febri, ada Kak Febri? Ada Ya, Pak. saya mau nanya, Kak Febri bisa main biola? Biola. Iya. Kalau untuk biola nggak bisa sih Pak. Nggak bisa, oke. Dan nanya, kalau Kak Rate bisa berenang? nggak bisa Pak. Nggak bisa. Oke, 2 pertanyaan ini sebetulnya saya mau kaitkan dengan contoh NLP. Neuro tadi adalah bagaimana kita menggunakan panca indera kita, pikiran kita untuk memahami apa yang terjadi di sekitar kita. Linguistik adalah your words, kata-kata Anda, kata-kata kita. How you use language and how it influences you. Ketika saya bertanya pada orang, sudah punya rumah? Kalau jawabannya belum, kita nggak tahu loh, mungkin suatu saat dia akan punya rumah. Kalau jawabannya tidak, itu tanpa disadari sudah menutup bawah sadarnya. Kita nggak tahu sekarang mungkin TVB belum bisa main biola. Saya bilang
bukan tidak ya, belum bisa. Kita nggak tahu nanti di usia entah 40, 50, atau berapa, tiba-tiba pengen belajar biola, bisa jadi. Bisa jadi, ya. Saya waktu belajar berenang itu sudah bekerja. Saya bekerja di Purwokerto, justru belajar berenang, les waktu itu, ya kursus, ya. Itu. Nah, ketika kita misalnya ditanya dan pertanyaannya bagus, punya mobil, kita bisa saja menjawab belum, nggak masalah. Punya rumah, belum. Ya kalau misalnya kita memang belum, jangan tidak, belum. Itu beda, itu berpengaruh, ya, berpengaruh. Ya. Kemudian programming, your behavior, how you organize ideas and reaction. Bagaimana Anda mengorganisir ide-ide Anda dan perilaku Anda untuk mencapai tujuan. Ya, ini. Jadi NLP seperti itu. Ya. Kata-kata itu punya energi. Ini seminar saya nanti tanggal 14 Desember di Jakarta. Barangkali kalau ada yang mau ikut nanti boleh japri saya, saya berikan nanti linknya. Ya, kata-kata itu punya energi. Oke, saya mau tunjukkan yang sederhana aja, yang sederhana. Eh, Sebentar, saya pin dulu ya, biar saya bisa tampak ya. Oke, teman-teman kalau disatukan, ini klasik sekali ya. Kalau disatukan tangan kanan dan kiri, ini mestinya jari tengah ini mestinya loh, kalau normal, itu panjangnya sama. Punya Kang Dadan panjangnya sama. Kalau normal biasanya sama. Sama. Punya Teh Gantiar sama atau Teh Ratih sama ya? Sama, oke, normal. Nah, oke, eh, boleh dibuka kalau sedang tidak sambil bekerja, ya. Kalau ini sama, sekarang kita tunjukkan the power of words, ya. Satukan jari tengah, tangan yang dominan dengan ibu jari. Satukan, nggak usah diangkat, nggak apa-apa. Kemudian ini saya angkat supaya teman-teman melihat, ya. Kita bilang panjang, panjang, boleh ikuti saya, panjang, 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 panjang. Fokuslah ke jari tengah, rasakan jari tengahnya memanjang, bayangkan saja sambil fokus dengar suara saya, ya. Panjang, 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 panjang. Jari tengah saja, salah satu saja, salah satu tangan yang dominan saja. Tangan yang dominan Teh Ratih, nggak usah dua-duanya. Ya, panjang, 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 fokus. Rasakan Teh Ratih, jari tengahnya lebih panjang. Rasakan, bayangkan. Dan, oke, boleh dilihat, dicek. Meskipun hanya beberapa setengah mili, nah itu punya Kang Dadan berubah itu. Ya, pasti lebih panjang. Nggak tahu punya Bu Eti lebih panjang? Ah, ya. Betul, Pak, lebih Iya. panjang. Nah, Hmm, jadi ternyata luar membuat lebih biasa. panjang, lebih besar itu mudah ya. Tinggal digoyang-goyangkan Iya, gini. Nah, tapi nanti jangan dipraktekkan terus dengan dipraktekkan boleh nggak masalah. Itulah kekuatan pikiran kita. Ya, ketika kita berpikir baik itu bisa terjadi. Kalau tadi mengikutinya beneran serius panjang. Teh Ratih lebih panjang nggak yang jari tengahnya? Iya, Pak, lebih panjang. Iya, itu kekuatan kata-kata seperti itu ya. Baik, itu contoh kecil. Banyak yang lainnya banyak, banyak sekali ya. Itu hanya contoh kecil saja. Oke, baik kita lanjut lagi. Ya, jadi NLP ya, ini hal yang menarik. NLP dalam konteks keperawatan ya, itu memang belum banyak perawat yang pelajari. Saya juga sangat salut untuk Unpad yang mengajarkan untuk teman-teman yang ngambil S2 ya. Neuro-linguistic programming itu pendekatan terapi sistematik yang mempelajari koneksi antara neurologi pikiran, linguistik bahasa, dan programming pola perilaku. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Dalam keperawatan, NLP digunakan untuk membantu pasien mengubah pola pikir negatif, mengelola stres, mengurangi kecemasan, dan memperkuat rasa percaya diri. Dan semua ini mendukung proses penyembuhan secara menyeluruh. Neuro-linguistic programming adalah cara kerja terapi yang sistematik. Artinya apa? Artinya kita melihat orang itu sebagai sebuah sistem. Nah, ini kalau kita lihat ya. Aplikasi praktisnya apa? Ini saya ambilkan beberapa saja ya. Beberapa teknik NLP yang dapat diterapkan oleh perawat di klinis. Yang pertama itu anchor ini.
kelihatan ya. Anchoring. Anchor itu jangkar ya, tapi maksudnya di sini anchor. Ada yang sudah pernah belajar hipnoterapi? Kang Dadan, atas belajar hipnoterapi? Belum pernah, tapi Oh, tak mencoba Acan. di hipno pernah dulu. Oh ya, oke. Oke, anchoring. Perawat itu dapat membantu pasien menciptakan anchor positif. Misalnya, misalnya nih, menyentuh pergelangan tangan saat merasakan kedamaian. Jadi ketika pasiennya cemas kita pegang. Atau untuk mengaktifkan perasaan positif saat stres itu muncul. Dan teknik ini efektif untuk mengurangi kecemasan pasien sebelum tindakan keperawatan atau tindakan medis. Sayangnya, perawat yang belajar terapi holistik, terapi komplementer itu masih sedikit. Teman-teman perawat itu masih banyak ketika ikut seminar yang dikejar tuh SKP-nya, sertifikatnya, ya, nggak mikir ilmunya, ya, tapi itu di luar sana. Ya, jadi kalau ada pelatihan, ada seminar, yang dicari bukan ilmunya dulu, ya, tapi untuk memenuhi SKP. Itu penting kok, SKP penting, saya mengakui, tapi ilmunya juga penting. Reframing ya, reframing. Nah, reframing itu apa ya? Kayak pemetaan ulang. Saya cerita begini. Suatu hari di sebuah stasiun kereta api ada seorang ibu dan dua anaknya masih kecil. Nah, anak itu ya nggak bisa diem lah. Saya nggak boleh kalau anak nggak boleh ngomong anak itu nakal ya kan nggak ada anak nakal. Nggak bisa diem kemana-mana, wah teriak-teriak terus wah dan membuat bising, mengganggu penumpang yang lain ya. Ini kejadian ceritanya di Amerika. Nah, kemudian sampai ada penumpang lain itu merasa terganggu. Dia mendatangi ibunya karena ketika anak itu disuruh diam, dia diam sebentar terus tambah heboh lagi. Dia akhirnya mendatangi ke ibunya. Ibu, anak ibu mengganggu kami. Kami semua terganggu. Dia berisik sekali. Ibu si anak itu bagaimana? Saya minta maaf. Terus dia meneteskan air mata. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya ini lagi perjalanan. Saya dapat kabar suami saya meninggal, kecelakaan, dan saya harus ke sana. Anak-anak ini saya nggak tahu memperlakukannya. Mereka sangat dekat dengan bapaknya. Dan sekarang bapaknya meninggal, dia belum tahu. Saya mohon maaf. Nah, setelah selesai dia berkata begitu, apa yang terjadi, teman-teman? Orang tadi dan beberapa orang yang mendengar itu, yang tadinya marah, sewot dengan si anak-anak itu, ayo dek, sini dek, ini kasih permen, ini. Terus diajak bermain, coba. Kenapa? Ketika tadi ibunya bilang, ya ibunya bilang dan menunjukkan berita bahwa suaminya meninggal tadi. Itu berubah suasana. Reframing, pemetaan ulang. Dan ini sebenarnya dapat kita gunakan untuk membantu pasien menilai kembali pengalaman sakit atau trauma dengan perspektif yang lebih positif. Tadi kan mengamati anak yang asalnya dianggap berisik, tapi begitu tahu bahwa anak itu memang dibiarkan, karena kalau dia tahu bapaknya nggak ada, tahu dia orang tuanya lagi sedang tidak baik-baik saja, mungkin akan berbeda dan ibunya tidak kuasa menyampaikannya. Nah, ini mirip dengan reframing ya. Mengubah misalnya begini, saya sakit sehingga lemah, Pak. Ini bisa diubah. Saya sedang dalam proses pemulihan. Saya kuat, saya sedang mengikuti proses pemulihan. Sama kasusnya dia ya tetap berbaring, tetap sedang tidak baik-baik saja, tapi diubah sudut pandangnya. Kemudian ada visualisasi atau guided imagery. Ya, ini kalau di keperawatan sering kan hipnosis 5 jari. Nah, ini kan saya sering mendengar itu. Eh, Visualisasi atau guided imagery berbasis NLP di sini, perawat itu bisa memandu pasien untuk membayangkan proses penyembuhan dengan detail sensori. Dia menggambarkan rasa nyaman, suara tenang, cahaya terang, yang mana ini membantu mengurangi rasa sakit dan mempercepat pemulihan. Ada nggak yang pernah ketemu kasus phantom limb? Kakinya yang sudah dipotong itu terasa gatel, terasa nyeri, padahal udah nggak ada nih kakinya. Itu bisa ditreatment ya, bisa ditreatment dengan NLP, bisa ditreatment dengan hipnoterapi ya. Nah sekarang mau dikasih digaruk kalau kakinya gatel, kakinya sudah dipotong.
ya. Oke, kemudian metamodel ini. Metamodel dan Milton model. Ini dua model komunikasi neurolinguistik programming yang membantu perawat menangkap perasaan tersembunyi dari pasien. Ini bisa dengan pertanyaan terbuka, ya. Kemudian juga dengan menyampaikan pesan secara halus. Ini bisa. Bagaimana membangun koneksi emosional yang lebih mendalam, ya. Koneksi emosional yang lebih mendalam. Nah, bagaimana dampak terhadap kualitas hidup pasien NLP ini? NLP jika diterapkan dengan benar, ini meningkatkan kualitas hidup pasien secara signifikan. Dan dia juga mengurangi gejala kecemasan dan depresi pada pasien kronis. Ya. Memperkuat kemandirian pasien dalam mengelola kesehatannya. Juga meningkatkan self-efficacy dan komunikasi dengan tenaga kesehatan. Ini kalau diterapkan. Dan NLP itu bukan sekedar teknik komunikasi, bukan. Itu alat intervensi holistik yang kaya akan manfaat. Ya, kaya manfaat, khususnya di bidang keperawatan. Cuman sayang sekali, hanya sedikit perawat yang mau belajar secara serius. Ya, Unpad bagus, bukan karena saya diundang, bukan, tapi saya harus mengatakan gitu, yaitu alma mater saya bagus, betul. Nah, dengan memahami dan menerapkan prinsip NLP secara etis dan terstruktur, perawat dapat menjadi agen perubahan dalam membantu pasien mencapai keseimbangan psikologis, mencapai keseimbangan emosional, dan keseimbangan spiritual. Jadi pendekatan ini sejalan dengan semangat keperawatan holistik. Bagaimana membantu pasien menjadi versi terbaik dari dirinya. Versi terbaik dari dirinya. Bukan sekedar sembuh dari sakit, tetapi hidup secara bermakna. Ya, hidup secara bermakna. Dan pendekatan holistik keperawatan itu mencakup intervensi yang berfokus pada respon pasien yang menyembuhkan orang secara menyeluruh dan membantu adanya keseimbangan. Ya. Nah, bagaimana penerapan teknik anchor tadi? Anchor dalam neurolinguistic programming itu teknik untuk menjangkarkan, nyantol kayak kalau bahasa Jawa ya, membumikan ya, suatu keadaan emosional yang positif. Ya. Saya kalau misalnya pelatihan hipnoterapi, saya pasti membuat anchor untuk para peserta supaya dia tetap bisa rileks, bisa menguasai emosi, bisa nyaman ketika ada tekanan yang mendesak. Misalnya ini mau operasi, kasus ini tertentu dan sebagainya, bisa rileks. Atau mau presentasi, atau kalau bagi mahasiswa kalau ujian OSCE misalnya, bagaimana tetap tenang, bagaimana tetap percaya diri, bagaimana tetap damai. Dan ini dibawa ke suatu stimulus fisik atau sensori yang sederhana. Ya. Jadi kalau saya misalnya, saya kalau di pesawat, sudah duduk, berdoa, saya akan mengetuk-ketukkan jari telunjuk tangan kanan, karena sudah dibuat untuk anchor ya, diciptakan untuk membuat anchor itu. Maka seketika saya tidur. Tidur, betul, tidur. Dan bangun-bangun biasanya setelah pesawat landing. Atau kalau saya emosi, namanya manusia pasti mengalami kondisi emosi sedih, emosi senang, ya, atau kondisi merasa terdesak ya. Itu saya satukan ibu jari tangan kiri dengan jari telunjuk dan tarik nafas dalam. Ya. Ini hanya contoh anchor ya. Kalau belum dibuatkan nggak mempan juga. Ya. Nah, ketika stimulus ini diulang di suatu masa, maka emosional ini akan terpicu, akan muncul kembali, ya, akan muncul kembali. Dan ya secara harafiah, anchor itu stimuli yang secara konsisten memunculkan data internal yang sama pada seseorang. Jadi kalau misalnya TVB sekarang saya buatkan anchor supaya lebih nyaman, lebih confident saat ngomong bisa teratur, terukur, terstruktur. Nah, suatu kali mau debat misalnya, lomba debat, atau suatu kali mau presentasi, atau memberi sambutan di depan ribuan orang. Ketika itu muncul rasa gugup dan gemetar atau macam-macam, itu dia tinggal memanggil anchor yang pernah saya tanamkan tadi. Misalnya anchornya begini, atau anchornya begini, atau tarik nafas, atau ya, setiap orang bisa kita buat beda-beda. Ya, bisa kita buat beda-beda. Nah,
Pasien seperti apa yang bisa kita intervensi dengan teknik anchor? Ya, teknik anchor ini sangat efektif untuk pasien yang mengalami kecemasan sebelum tindakan medis. Misalnya perawatan luka. Teman-teman kalau mengadakan perawatan luka, saya nggak tahu di sini ada yang praktek mandiri atau tidak. Kalau perawatan luka itu ditambahi dengan kompetensi hipnoanalgesia, saya yakin well, rasa nyaman pasien terpenuhi. Mudah kok. Saya tidak akan mengganggu kinerja perawat kalau mengajarkan. Perawat bekerja, ya. Dia sendirian bisa mengelola, melakukan hipnoanalgesia bisa, sangat bisa. Ada tekniknya. Tetap bekerja dan fokus bagaimana melakukan kalau perlu debridemen, perlu nikrotomi, ya misalnya pasien yang sudah gangren ya, itu sampai kadang pernah ada pasien yang kelihatan tulang-tulangnya itu pasien tetap nyaman, ya. Atau pasien cemas karena mau operasi, ini bisa. Atau untuk pasien yang gangguan stres pasca trauma, PTSD, pasien yang ketakutan terhadap lingkungan rumah sakit, atau fobia. Setiap kali mau disuntik, waduh, teriak-teriak, "Wih!" karena takut mau disuntik. Ya, apalagi kalau vaksin kemarin ya. Nah, kecanduan atau ketergantungan emosional terhadap rasa takut, atau pasien yang merasa tidak berdaya, ini teknik anchor bisa diterapkan. Teknik anchor ini juga aman dan efektif untuk pasien dewasa dan remaja, selama mereka memiliki keterlibatan. Ya, keterlibatan apa? Keterlibatan kognitif dan kemampuan untuk memahami instruksi sederhana. Itu. Ya. Langkahnya bagaimana kalau mau menerapkan anchor dalam asuhan keperawatan? Ya. Langkah yang pertama itu kita membangun keadaan emosional yang positif. Ajak ngobrol pasien itu ke dalam suasana tenang, santai, fokus. Kemudian gunakan teknik relaksasi ringan. Teknik relaksasi ringan yang biasa saya lakukan itu adalah tarik nafas dalam 3 detik, kemudian ditahan, ya, tahan sebentar, dan dihembuskan pelan-pelan. Paling tidak 3 kali. Teman-teman tahu bahwa tarik nafas dalam, tahan sebentar, dan dihembuskan pelan-pelan 3 kali, itu sudah menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa. Ya, benar beta ke alfa. Kalau diukur dengan elektroensefalografi ya. Jadi saat ini kalau misalnya Kang Dadan, Kang Ahmad itu ngelihat saya, ngelihat teman-temannya, tapi kadang pikirannya masih kemana-mana. Itu kalau diukur dengan elektroensefalografi, gelombang otaknya itu beta. Tapi ketika paling tidak tarik nafas dalam 3 kali, itu gelombang otaknya mulai turun, bisa lebih rileks. Makanya kalau ada orang yang marah itu, ayo tarik nafas, istighfar, atau apa sesuai keyakinannya. Oke, jadi bawa pasien ke dalam keadaan yang tenang, santai, fokus. Kalau perlu, ajak dia bernafas dalam, tahan sebentar dan dihembuskan paling tidak 3 kali. Dan ajak pasien untuk memikirkan momen terbaik dalam hidupnya. Ya, misalnya saat diterima sekolah di Pajajaran. Wah, saya dulu senang sekali ketika diterima kuliah di Bandung. Senang banget dulu. Nah, kita bayangkan, kita ajak. Atau dia mungkin saat mendapat hadiah ulang tahun. Atau saat dia diterima sebagai pegawai. Nah, kita ajak dia membayangkan saat dia merasa paling damai, paling percaya diri, atau paling bahagia. Ya, kemudian ditanya, di mana Anda berada saat itu? Bagaimana rasa tubuh Anda? Kalau bisa kata Anda diganti dengan namanya. Kalau kita bicara dengan Teh Ratih ya, di mana Teh Ratih itu merasa paling damai? Bayangkan Teh, ya, di mana berada? Bagaimana rasanya tubuhnya waktu itu? Apa yang didengar? Tuh. Nah, setelah itu ya, nanti kita prakteknya setelah materi ya, barangkali nanti ada pertanyaan ya. Kita biarkan pasien menyerap perasaan positif itu secara mendalam sekitar 10 hingga 20 detik. 10 hingga 20 detik. Oke, nah langkah kedua, saat pasien dalam keadaan emosional positif, tenang, percaya diri, buatkan stimulus fisik yang sederhana yang menjadi anchor.
Ya, kalau saya lebih suka begini, tarik nafas ini ya. Ini. Tarik nafas dalam 3 kali dan dihembuskan pelan-pelan. Ini. Biasanya seperti itu kalau untuk kondisi relaksasi. Ya. Jadi kunci sukses membuat anchor itu harus unik, sederhana, dan konsisten. Saya selalu begini karena saya kan sering berhadapan dengan ganti-ganti orang ya. Supaya saya itu ingat. Kalau tidur ya mesti tuk-tuk-tuk ini kalau orang yang insomnia ya. Jadi jangan menggunakan gerakan yang sering dilakukan selama perawatan, nanti mengganggu. Ya, gerakannya menggenggam. Wah, kalau udah menggenggam jadi semangat ya. Padahal tangannya lagi dipasang infus ya misalnya. Nah, kemudian langkah yang terakhir, ketiga, hentikan dan kembali ke realitas ya. Jadi saat emosi positif ya, saat emosi positif mulai reda, ajak pasien kembali ke ruangan dan dunia nyata. Kita bisa katakan begini ya, misalnya saya ngomong sama eh, Teh Ingrid. Sekarang perhatikan ruangan Teh Ingrid. Apakah Teh Ingrid bisa merasakan lebih rileks, lebih nyaman? Oh, bagus. Kita baru saja membuat sebuah teknik. Kalau Teh Ingrid nanti cemas, was-was, kecewa, sedih, deg-degan mau presentasi, mau ujian tesis, nanti Teh Ingrid begini ya. Ini misalnya ini. Tarik nafas dalam, kira-kira 4 detik, 3 detik, tahan dan hembuskan pelan-pelan, diulangi 3 kali. Ini contoh ya. Kemudian kita uji langkah keempat, kita uji anchor itu. Saat pasien menghadapi stres, misalnya sebelum prosedur, kan misalnya nanti sore mau operasi nih. Ini sudah kita berikan intervensi. Kita latih dulu, kita gunakan, kita cek ya. Dengan memberikan trigger anchor secara diam-diam. Misalnya, nanti kita operasi ya. Misalnya, tapi kalau saya lebih suka operasi itu kita ganti supaya kalimat yang dia suka. Misalnya, nanti penyakitnya diambil jam segini ya. Nah, kalau misalnya ada yang kurang nyaman ya, cemas atau kurang nyaman, nanti seperti tadi tarik nafas dan satukan ibu jari tangan kiri dengan jari tunjuk tangan kiri. Tarik nafas dalam semampunya. Tahan dan hembuskan pelan-pelan. Nah, ini kita untuk cek teman-teman ya, untuk cek apakah anchor yang kita buatkan bekerja atau tidak. Nah, kita tes efektivitasnya. Apakah pasien dapat merasakannya? Ya, kalau dia dapat merasakannya, anchor-nya kerja, it's work. Jika tidak, berarti belum masuk ke pikiran bawah sadarnya. Ya, belum masuk. Ya. Nah, langkah kelima, ini latihan. Anchor semakin sering dipakai, itu semakin bagus. Ya, jadi pasien dengan gangguan kecemasan kronis misalnya, kita ajarkan pasien untuk mengaktifkan anchor sendiri saat di rumah. Misalnya, saat cemas ya sudah suruh satukan ibu jari gini sambil tarik nafas. Atau menekan pergelangan tangan ya, kanan kiri sama aja 3 jari dari pergelangan ya. Misalnya. Ya. Boleh, boleh ya, boleh sekali. Ya, boleh sekali. Jadi saya ada contoh kasus nyata ya, seorang wanita, ibu-ibu ya, usia sekitar 42 tahun, dia mau operasi katarak. Ya, mau operasi katarak. Masalahnya apa? Dia takut kata-kata operasi, dibius dan sebagainya. Akhirnya denyut jantungnya meningkat cepat, gemetar saat dia mau dilakukan tindakan. Apa intervensinya waktu itu? Di ruang tunggu, ya, di ruang tunggu, ya, kita dekati, kita pandu untuk relaksasi. Bu, tarik nafas dalam. Ya, waktu itu dia nggak hanya 3 menit sampai 3 kali berulang-ulang dia. Sudah lebih rileks, ya tangannya disatukan begini, tarik nafas dalam ya Bu. Rileks-rileks. Dan Ibu ingat rasa nyaman, rasa damai, rasa sangat percaya diri. Dia membayangkan ketika itu dia sedang merasa bahagia. Nah, muncul itu. Dan saat emosinya tenang, saya minta dia satukan ibu jari tangan kiri dengan jari tunjuk tangan kiri ya, sambil tarik nafas. Dilakukan ya, paling tidak 3 detik ya, tarik nafas dalam. Nah, sebelum masuk ke ruang tindakan, dia saya suruh untuk
menyatukan ibu jari tangan kiri dengan jari tunjuk tangan kiri sambil tarik nafas dalam dengan cepat. Hasilnya apa, teman-teman? Pasien itu mendadak tenang, nafasnya normal, dan menjalani operasi tanpa kecemasan yang berlebihan. Santai dia bisa menikmati prosesnya. Ya, ini. Jadi teknik anchor dalam NLP itu bukan magic, tapi sains emosional yang terstruktur. Dengan penerapan yang benar, saya yakin perawat itu dapat membantu pasien menguasai emosinya, mengurangi stres klinis, mempercepat pemulihan secara holistik. Oke, itu anchor. Ya, reframing. Nah, ini tadi reframing, perubahan kerangka dalam NLP, Neuro Linguistic Programming. Ya, ini reframing ini teknik mengubah persepsi atau cara pandang seseorang terhadap suatu situasi, terhadap suatu perilaku atau pengalaman. Tadi saya contohkan, awalnya ngelihat anak-anak itu jengkel, tapi begitu diberitahu bahwa dia sebetulnya sedang berduka, bapaknya meninggal, akhirnya pandangannya berbeda. Tadi jengkel jadi kasihan ya. Anak itu, ibunya nggak bekerja, satu-satunya yang bekerja bapaknya meninggal. Dia nggak ngerti, masih kecil-kecil. Jadi terenyuh, kasihlah permen, diajak mainan. Peristiwanya sama, anak kecil masih wah kayak gitu sama. Tapi persepsinya berubah setelah dia memahami. Jadi alih-alih melihat masalah itu beban, tapi reframing membantu melihatnya sebagai pelajaran, sebagai peluang. Dan ini bekerja dengan memahami bahwa emosi dan respon kita itu dipengaruhi oleh interpretasi subjektif terhadap realitas. Nah, reframing itu mengubah kerangka pikir ya, untuk mengubah makna suatu pengalaman sehingga respon emosionalnya ikut berubah. Kalau ini saya lihat ini di bingkai, wah ini sebetulnya luas nih. Ya, tapi begitu dilihat hanya dalam satu framing ini, wah bagus ya tempatnya. Wah keren ya. Seperti Anda kalau sedang mereview warung makan, resto, itu pasti dibingkai dengan kalimat yang bagus, kameranya bagus, ya. Orang yang punya jerawat pun jadi tampak jerawatnya hilang, pipinya halus, ya, reframing. Nah, dalam konteks keperawatan, teman-teman, reframing itu membantu pasien mengurangi stres emosional, meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan, dan mempercepat proses penyembuhan secara holistik. Kira-kira jenis pasien yang bisa diintervensi reframing itu pasien apa saja? Ya. Teknik reframing ini sangat efektif untuk pasien yang mengalami tantangan emosional atau persepsi negatif, ya, atau persepsi negatif. Sebentar ini saya ubah supaya muncul orangnya, gambarnya besar, bisa nggak ya? Nggak bisa, nggak apa-apa, kita lanjutkan ya. Jadi reframing ini bisa kita gunakan untuk pasien dengan kecemasan atau stres kronis. Misalnya sebelum prosedur invasif, misalnya disuntik atau tindakan pembedahan. Kemudian pasien yang merasa tidak berdaya karena penyakit kronis, karena DM. Kalau di puskesmas kan ada program Prolanis. Senang kalau pasiennya semangat, pasiennya itu tepat waktu minum obat, mau mengikuti semua anjurannya, ya senang. Kemudian pasien kanker, nah ini sering saya melihatnya. Atau pasien yang post-traumatic stress disorder, PTSD yang terjebak dalam kenangan traumatis. Waduh, kasihan. Saya pernah punya klien sampai akhirnya ya dia nggak tahan ya. Dia nggak tahan, akhirnya ya sekarang sudah nggak ada. Ya. Kemudian pasien dengan gangguan makan atau fobia medis ya, di mana persepsi negatif ini bisa menghambat pemulihan. Atau juga pasien anak atau lansia yang resisten terhadap perawatan. Mereka berpandangan sakit itu akhir dari segalanya. Ya, ini. Nah, teknik ini, reframing ini cocok untuk pasien dewasa atau remaja atau anak ya yang mampu berkomunikasi verbal ya. Tapi ada syaratnya, harus diterapkan dengan empati. Nggak boleh maksa, nggak boleh. Maksa nggak boleh, nggak akan bisa. Ya. Bagaimana langkah praktisnya?
langkah praktis untuk penerapan reframing dalam keperawatan. Proses ini biasanya kalau diterapkan, satu pasien itu memakan waktu 10 hingga 20 menit. Dan ini dapat diintegrasikan ke dalam kunjungan rutin. Ya, dapat diintegrasikan dalam kunjungan rutin. Langkahnya bagaimana? Langkah pertama pastilah kita harus mengidentifikasi persepsi negatif pasien. Kita bisa mulai dengan mendengarkan, ya, bukan mendengar ya, mendengarkan aktif. Jadi kita tanyakan, apa yang membuat ibu merasa seperti ini? Bagaimana Bapak melihat situasi ini? Kalau kita sudah tahu nama panggilannya, panggillah pasien itu dengan nickname-nya, nama panggilannya. Itu akan lebih bagus. Ya. Catat pernyataan negatif. Catat saja. Saya gagal karena penyakit ini menghancurkan hidup saya. Atau dia ngomong, prosedur ini menyakitkan dan sia-sia. Nah, kita punya tujuan memahami kerangka saat ini tanpa menghakimi. Ya. Kemudian langkah kedua, tentukan tujuan dan nilai pasien. Tadi kalau langkah pertama kan mengidentifikasi persepsi negatif pasien. Langkah kedua itu tentukan tujuan atau nilai pasien. Kita tanyakan, apa sebenarnya yang misalnya namanya Pak Paijo ya, atau Pak A. Apa sebenarnya Pak A inginkan dari situasi ini? Apa nilai terpenting bagi Bapak? Apa kesehatan keluarga atau kemandirian? Ya, kita tanyakan biar dia bicara. Kemudian hubungkan persepsi negatif dengan tujuan positif untuk membangun fondasi reframing. Langkah yang ketiga, identifikasi keuntungan dari sisi positif yang tersembunyi. Ya, kita bantu pasien melihat dari sisi yang lain. Kan kalau kita pegang gajah, wah gajah itu ternyata bentuknya kecil, ada bulunya di ujung karena yang dipegang ekor. Tapi kita lihat dari sisi lain. Dari agak jauh, oh gajah itu besar, kakinya 4, matanya kecil, telinganya besar. Nah, kita bantu pasien melihat sisi lain. Bagaimana jika penyakit ini justru mengajarkan pasien ketangguhan? Atau prosedur yang dilakukan ini adalah langkah menuju kesehatan. Ya, upaya menuju kesehatan. Atau kita gunakan pertanyaan terbuka. Pak, apa pelajaran atau manfaat yang bisa Bapak ambil dari kondisi saat ini? Ya, pastikan kita ngomongnya nyantai ya. Nah, kalau dalam komunikasi NLP kita ajari pendekatan yang baik. Nah, langkah keempat adalah bangun kerangka baru dan uji respon. Usulkan reframing. Kita ubah. Misalnya dia ngomong begini, aduh ini menghancurkan hidup saya, suster. Ini diubah ya. Ini tantangan yang membuat Bapak lebih kuat dan menghargai kesehatan. Coba kalau lagi merokok dia, lagi sehat, dinasehati nggak mempan, ya, nggak mempan. Kemudian kita minta pasien mengulangi kerangka baru dan mengamati perubahan emosi. Misalnya wajahnya rileks atau tersenyum, ya. Kemudian kalau perlu kita gunakan metafora. Bayangkan penyakit ini seperti badai. Ya, kita bayangkan. Setelahnya nanti langitnya lebih cerah. Nah, misalnya itu. Yang kelima, langkah kelima itu kita latihan, ya. Latihan penguatan dan follow up. Di sini kita ajarkan pasien untuk menerapkan reframing sendiri. Boleh mengulangi kalimat positif setiap saat dia mau. Nah, jadi kita jadwalkan, kita ajak, kita dokumentasikan dalam catatan keperawatan, ya. Ini. Nah, saya ada tips untuk teman-teman. Selalu sesuaikan bahasa dengan tingkat pemahaman pasien. Kalau pasien resisten, kita mulai dari reframing yang kecil untuk bina hubungan saling percaya, saling trust, ya. Ini pernah menghadapi pasien dengan depresi, ya karena penyakit kronis ya. Seorang laki-laki 55 tahun, dia menderita DM, ya, dirawat inap karena komplikasi ada luka. Nah, dia ngomong, Mas, saya ini udah hancur. Obat itu sia-sia. Sia-sia karena hidup saya juga akan berakhir. Dan ini yang membuat dia, menurut saya, yang membuat dia menolak diet. Menolak pengobatan. Minum minta manis.
ya, minta cola, mungkin ada yang tahu cola ya. Buah-buah yang manis itu berpengaruh loh kepada gula darah kan. Saya yakin sudah tahu ya. Dan ini justru memperburuk kondisinya. Ya. Intervensinya bagaimana NLP dengan reframing? Ini kita identifikasi ya. Jadi perawat mendengarkan keluhan, mengkonfirmasi persepsi negatif. Misalnya begini, Pak Paijo, Bapak merasa penyakit ini seperti kutukan yang merampas kebebasan. Nah, kenapa kita bertanya begitu? Tujuannya pasien itu ya ingin dia itu kan supaya bisa lebih sehat, bisa bermain dengan cucunya. Jadi itu kita hubungkan. Nah, itu Pak, kalau sehat bisa main lagi sama cucunya. Ya. Keuntungannya, ya pernah tanyakan ya, bagaimana DM atau diabetes ini justru memaksa Bapak belajar disiplin, belajar yang bermanfaat untuk keluarga. Nah, dan kerangka yang baru ya, tadi ada identifikasi, ada tujuan, ada keuntungan. Kerangka yang baru, reframing, DM ini bukan akhir kok, tapi ini undangan untuk hidup lebih sehat dan menjadi teladan bagi cucu. Nah, akhirnya pasien kita minta untuk berulang-ulang ya, untuk mengulangi maksud saya sedang membangun versi lebih kuat dari diri saya sedang berproses misalnya. Dan jangan lupa diberikan penguatan atau reinforcement. Pasien kita ajak latihan reframing harian ya. Kalau perlu kita follow up ya, kita wajib follow up kan kalau perlu. Kita wajib follow up. Dan menunjukkan bahwa dia menjadi pribadi yang lebih patuh terhadap pengobatan. Dan hasilnya dari kasus itu, pasien lebih optimis. Lukanya sembuh lebih cepat, dan denyut nadinya stabil, reframingnya mengubah resistensi menjadi motivasi holistik. Ya. Oke. Jadi, teman-teman, teknik reframing dalam NLP ini adalah alat yang powerful untuk transformasi beban emosional menjadi kekuatan. Dia membantu pasien melihat peluang di balik tantangan kesehatan. Dengan penerapan yang tepat, perawat dapat mendukung pemulihan holistik, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan. Ingat, reframing bukan sekedar kata-kata, tapi ini tentang memberdayakan jiwa untuk menyembuhkan tubuh. Dalam keperawatan holistik, reframing itu mengubah korban menjadi pemenang. Satu perspektif untuk satu waktu. Ya. Objek imagery ya kita selesaikan dulu. Pertanyaannya disimpan dulu, nggak apa-apa. Teknik ini merupakan bagian integral dari intervensi holistik ya. Ya, di mana kita memanfaatkan kekuatan imajinasi pasien untuk memengaruhi pikiran. Kita memanfaatkan kekuatan imajinasi pasien untuk memengaruhi emosi, bahkan memengaruhi tubuh secara positif. Ya, secara positif. Saya akan bahas konsep dasar, jenis pasien yang cocok serta langkah penerapannya ya. Oke. Jadi konsep visualisasi dan guided imagery berbasis NLP ya. Ini. Visualisasi dalam NLP itu proses sengaja yang membayangkan gambar, membayangkan suara, atau membayangkan sensasi positifnya. Ya, kalimat saya sengaja saya buat seperti ini ya. Untuk menciptakan perubahan internal, itu visualisasi. Sementara guided imagery itu bentuk visualisasi yang dipandu oleh terapis, bisa perawat, bisa dokter, ya, melalui instruksi verbal yang tenang dan terstruktur. Nah, berbasis NLP, teknik ini memanfaatkan submodalitas sensorik, visual, auditori, atau kinestetik. Ini untuk memprogram ulang respon otak terhadap stres atau nyeri, sehingga mendukung penyembuhan fisik. Ya. Nah, konsep intinya sebenarnya ya untuk guided imagery itu otak tidak membedakan kok pengalaman nyata dan yang dibayangkan dengan imajinasi, sehingga visualisasi itu dapat mengurangi hormon stres, hormon kortisol, bisa meningkatkan endorfin dan mempercepat pemulihan fisik.
Dalam keperawatan, ini melengkapi pengobatan dokter dengan pendekatan mind body. Guided imagery itu juga melibatkan penggunaan imajinasi yang dipandu untuk menciptakan pengalaman sensorik yang menenangkan, ya, sehingga dia mampu menurunkan kecemasan dan nyeri. Ya, ini dan teknik ini, visualisasi dan guided imagery ini telah terbukti efektif dalam studi klinis untuk mengelola kecemasan praoperasi dan nyeri post-operasi, sehingga dia menjadi alat yang holistik, aman, dan non-invasif. Ya, non-invasif. Oke. Kira-kira pasien seperti apa yang bisa dilakukan tindakan ini? Ya. Yang pertama, ini pasien preoperasi dengan kecemasan yang tinggi. Ya, misalnya sebelum tindakan operasi karena dia takut prosedurnya. Takut prosedurnya. Saya pernah punya temen ya, dia mau operasi ada, saya lupa masalahnya di leher itu ya. Tapi dia takut karena dia tahu resikonya. Kalau gagal, kalau akan seperti apa. Ya, dia takut sekali. Nah, akhirnya maju mundur. Setelah eh, berapa lama dia menggunakan treatment seperti ini, dia menjalani tindakan penyembuhannya dengan nyaman, ya, dengan nyaman dan enjoy. Kemudian pasien post operasi dengan nyeri, ya, ini biasanya pada mastektomi, appendektomi, ya, misalnya, ya, ini. Dan penderita penyakit kronis, misalnya asma, hipertensi, gangguan kandung kemih, ya, sindrom premenstruasi, kemudian ya macam-macam di mana stres memperburuk gejala. Kemudian juga pasien dengan insomnia atau depresi ringan bisa, karena insomnia karena kondisi medis, termasuk anak-anak dan lansia yang responsif terhadap panduan verbal. Ya. Dan pasien dengan fobia medis atau trauma juga bisa. Ya, ini juga sangat bisa. Yang jelas, teknik ini cocok untuk semua usia yang mampu mengikuti instruksi sederhana, terutama pasien yang punya kemampuan imajinasi yang aktif. Ya, hindari pasien dengan gangguan psikotik berat, apalagi kalau nggak ada pengawasan dari dokter. Nggak boleh. Ya. Langkah praktisnya bagaimana? Proses guided imagery itu berlangsung sekitar 15 hingga 30 menit. Sebaiknya dilakukan di ruang yang tenang, seperti ruang rawat inap, ya, dan perawat bertindak sebagai panduan. Dia menggunakan suara lembut dan ritme nafas pasien. Jadi kita menyesuaikan pendekatan pada pasien itu diantaranya menggunakan ritme nafas. Ya. Integrasikan dengan NLP, ya, dengan NLP dengan menekankan detail sensorik, ya. Apa Bu yang dilihat? Apa Kak yang dilihat? Apa yang didengar? Dan apa yang dirasakan? Ya. Ini penting sekali, ya, penting sekali. Ini. Nah, langkahnya bagaimana? Langkah awal persiapan dan relaksasi itu pasti ya. Cari waktu yang nyaman, ya. Cari waktu yang nyaman. Oh, ini ada pertanyaannya. Apa ini? Oh iya, silakan. Nggak apa-apa. Ya. Cari waktu yang nyaman. Kemudian dimulai dengan relaksasi progresif, ya. Relaksasinya sederhana aja, tarik nafas dalam-dalam. Oke, tahan, hembuskan pelan-pelan. Oke. Diulangi, nanti setelah ketiga, rasakan ada ketegangan di bahu, meleleh, dan seterusnya. Ya. Kita boleh menanyakan preferensi pasien. Apa gambar yang membuat Anda lebih rileks, lebih tenang? Pantai, hutan, atau taman? Nah, ini membangun rapport dalam NLP sebenarnya. Langkah yang kedua adalah identifikasi tujuan. Kita diskusikan masalahnya, apa yang pengen dicapai hari ini? Mengurangi nyeri atau rasa tenang sebelum pembedahan? Hubungkan dengan submodalitas NLP. Ibu bayangkan ya, tujuan itu seperti sebuah gambar yang cerah dan besar. Nah, sekarang tujuan ibu kalau dibayangkan sebagai warna dan objek yang cerah, yang besar, warnanya apa? Bagaimana rasanya? Ya, bagaimana rasanya? Seperti itu.
Langkah ketiga, kita pandu imajinasi secara bertahap ya. Kita instruksikan visualisasi, tutup mata ibu. Bayangkan ibu di tempat yang aman. Lihat Bu, sinar matahari pagi yang hangat, lembut menyapa ibu. Ibu boleh dengar suara ombak lembut, suara musik yang masuk ke indera pendengaran. Ibu boleh rasakan kedamaian yang mengalir ke tubuh. Kemudian kita integrasikan elemen NLP dengan boleh ibu perbesar gambarnya, ya gambar yang positif saat dia nyaman, ya. Atau ibu rasakan rasa yang nyaman itu, atau ibu perbesar suaranya. Nah, ini untuk memperkuat efek. Ya, misalnya membuat gambar penyembuhan ini semakin besar, berwarna-warni. Nah, durasinya 5 hingga 10 menit. Ya, durasinya 5 hingga 10 menit. Kemudian langkah keempat, kembali ke realitas dan integrasi. Jadi di sini ajak pasien kembali. Saat saya hitung dari 1 sampai 5, Bapak akan merasa segar dan penuh energi. Kemudian kita lakukan, setelah itu kita tanya, kita diskusikan. Apa yang Bapak rasakan tadi? Kebayang nggak Pak? Bagaimana rasa ini memengaruhi nyeri atau kecemasan Bapak? Nah, kita bisa ajarkan self-guided ya. Kita lakukan ini sendiri, diajak lakukan ini sendiri, paling tidak 2 kali sehari. Ya. Kemudian langkah yang kelima adalah evaluasi dan follow up. Kita catat perubahannya. Kalau skala nyeri tadi dari 8/10 menjadi 4/10, wow keren ini. 4/10 keren. Nah, tipsnya bagaimana kalau pasiennya sulit diajak fokus? Kalau pasiennya sulit diajak fokus, saya pakai rekaman. Ya. Dan pastikan selalu dapat persetujuan dan hentikan jika pasien tidak nyaman. Harus dihentikan. Ya. Ini. Contoh kasus yang pernah saya alami ya, seorang wanita umur 40 tahun, dia dirawat karena persiapan mastektomi, mastektomi karena kanker ya, kanker payudara. Masalahnya apa? Dia sangat cemas sekali ya, kecemasan ekstrim lah. 9 dari 10. 9 dari 10. Insomnia, tekanan darahnya tinggi, dan ini akan menghambat proses persiapan anestesi. Dia ngomong, Pak, saya takut sekali. Ini kok seperti mimpi buruk ya. Saya takut, Pak. Nah, bagaimana kita melakukan intervensinya? NLP dengan visualisasi dan guided imagery. Kita lakukan persiapan di kamar rawat inap pasien. Kita ajak pasien relaksasi, nafas dalam, ya kira-kira 2-3 menit lah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pasien itu merasa kuat dan tenang seperti saat bermain dengan anak-anaknya. Ya, misalnya tadi dia cerita itu. Kemudian kita pandu imajinasinya. Ibu, sambil ibu duduk yang nyaman. Ibu bayangkan, ibu sedang ada di taman favorit. Ibu lihat bunga-bunga mekar, cerah. Ibu dengar suara tawa anak-anak. Ibu rasakan angin sepoi menyembuhkan luka ibu. Gambarkan ini semakin besar, semakin nyata. Rasakan kekuatan ini mengalir ke seluruh tubuh. Kita integrasikan yang selanjutnya. Pasien kembali dengan hitungan mundur dan dia melaporkan ya. Biasanya melaporkan saya lebih nyaman, saya lebih ringan, saya merasa kok kayaknya beban saya ini sudah hilang. Nah, kemudian jangan lupa di follow up. Ya, setelah itu ada sesi harian. Setelah 2 sesi, ya biasanya kecemasan bisa turun. Waktu itu kecemasannya turun dari 9/10 menjadi 3/10. Tidurnya bagus dan operasinya juga lancar. Nah, hasilnya waktu itu terjadi penurunan kecemasan yang signifikan. Ya, pasiennya lebih kooperatif ya. Pasiennya lebih kooperatif. Jadi kalau kita simpulkan, teknik visualisasi dan guided imagery berbasis NLP ini adalah alat yang powerful untuk perawat dalam mendukung penyembuhan holistik dengan mengubah imajinasi menjadi katalisator perubahan emosional yang
efektif, terutama juga untuk fisik juga bisa. Nah, dengan penerapan yang tepat, teknik ini tidak hanya mengurangi kecemasan atau nyeri, tapi juga memberdayakan pasien untuk aktif dalam proses pemulihan. Ya. Oke, materi yang terakhir adalah metamodel. Ya. Metamodel. Ya, saya nyajikan penjelasan komprehensif tentang dua teknik inti dalam NLP, metamodel dan Milton model. Milton itu tokoh hipnosis modern, ya. Milton Hyland Erickson, Dr. Milton Hyland Erickson, seorang psikiater, ya, seorang psikiater. Kedua teknik ini merupakan alat linguistik yang kuat yang dapat digunakan dalam intervensi keperawatan holistik. Untuk apa? Untuk membantu pasien mengubah persepsi, mengatasi ketakutan, mengurangi stres, dan mempercepat pemulihan secara psikologis. Ya, ini. Nah, Bapak Ibu ini loh gambarnya ya. Mungkin Kang Dadan bisa lihat, Kang Avicenna bisa ngelihat. Stimulus dari luar, external experience itu diterima oleh panca indera, itu difilter ya. Waktu penerimaannya, jenis bahasa yang kita kuasai, memorinya. Kadang orang sebentar udah lupa, tapi ada yang ingat terus. Pengambilan keputusan, metaprogramnya bagaimana, value dan belief-nya bagaimana, dan akhirnya attitude-nya bagaimana. Ya. Ini akan menjadi perilaku, ya, akan menjadi perilaku dia. Ya. Metamodel itu kerangka konsep kerja dalam NLP yang bertujuan mengidentifikasi dan meluruskan informasi yang dikomunikasikan secara tidak spesifik, terdistorsi, atau digeneralisasi. Nah, teknik metamodel ini bersifat investigatif. Dia menantang pola bahasa yang menghambat pemahaman dan membantu pasien menyadari keyakinannya yang tersembunyi yang memengaruhi emosi dan perilaku. Ya. Ini. Nah, jadi metamodel itu berfungsi untuk mengungkapkan informasi yang tersirat atau tersembunyi dalam percakapan, sehingga memungkinkan kita melihat realitas yang lebih kuat. Ini metamodel. Ya. Ini contohnya Dr. Milton Erickson, ya, Milton Hyland Erickson. Ya. Oke. Nah, Milton model di sisi lain, ini adalah metode komunikasi yang abstrak, ambigu dan mengandung presuposisi. Dan metamodel ini didesain untuk membuka ruang mental bagi pasien melalui metafora, mengulang-ulang, dan kata-kata yang tidak terlalu spesifik, sehingga membuka cakrawala baru dalam pemikiran dan emosi. Ya, ini. Nah, Milton model ini sering digunakan dalam hipnoterapi dan komunikasi persuasif. Mengapa? Karena kemampuannya memengaruhi subconscious, pikiran bawah sadar, tanpa menimbulkan resistensi. Ya. Tanpa menimbulkan resistensi. Milton model bertujuan mengurangi hambatan kognitif. Ya, bertujuan mengurangi hambatan kognitif. Tentunya dengan menggunakan bahasa yang luas, mengandung presuposisi dan memberi ruang bagi imajinasi pasien. Ya. Ini metamodel ya dan Milton model ya. Metamodel dan Milton model. Metamodel itu spesifik, menantang, menyelidiki. Ini kedua model ini sebenarnya berlawanan ya, berlawanan dalam pendekatannya. Kalau metamodel tadi spesifik, menantang, menyelidiki, kalau Milton model itu umum, menginspirasi dan memfasilitasi. Ya, tapi dalam praktek keperawatan holistik keduanya sering digunakan saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Metamodel untuk memahami masalah dasar dan Milton model untuk membawa pasien dalam proses pemulihan secara sadar. Ya, pikiran bawah sadar. Jadi Milton model untuk membawa pasien ke dalam proses pemulihan secara bawah sadar. Kita lihat jenis pasien yang dapat diintervensi dengan metamodel dan Milton model apa? Teknik ini, ya teman-teman, kedua teknik ini paling efektif, ya paling efektif digunakan untuk pasien yang mengalami kecemasan berlebihan, stres pasca pembedahan atau fobia kesehatan.
Kalau dia mengeluh, saya tidak bisa. Semua gagal, Pak, gagal, gagal. Atau ini tidak akan berubah. Ini ada indikasi generalisasi dan distorsi. Dan ini menunjukkan resistensi terhadap perawatan, terutama apa? Dengan alasan emosional, seperti saya merasa nggak berarti, saya nggak layak sembuh, atau orang yang mengalami nyeri kronis dengan komponen psikologis, atau orang yang mengidap gangguan tidur, perasaan terisolasi, ini bagus ya, untuk itu bagus. Dan dalam tindakan ini pasien harus dalam kondisi sadar penuh, dia harus bisa berkomunikasi. Dan teknik ini tidak digunakan pada pasien yang mengalami disfungsi kognitif berat atau kecemasan yang membutuhkan intervensi medis darurat. Nggak boleh, ya. Ini nggak boleh. Nah, bagaimana langkah praktis implementasinya dalam asuhan keperawatan? Ya, jadi melakukan atau menerapkan metamodel dan Milton model ini harus bertahap, ya. Harus bertahap. Kalau pada penerapan metamodel, ini kita membongkar pola bahasa yang menghambat. Ya, penerapan metamodel kita itu membongkar pola bahasa yang menghambat. Tujuannya untuk apa? Mengidentifikasi dan meluruskan keyakinan tersembunyi yang menyebabkan stres atau resistensi. Ya, langkahnya, ya yang pertama kita harus mendengarkan dengan aktif, ya. Catat kalimat-kalimat umum dan yang terdistorsi. Misalnya begini, Pak atau Teh Febi, saya ini selalu gagal dalam pengobatan. Saya ini selalu gagal dalam pengobatan. Kata-kata selalu itu menunjukkan generalisasi. Gagal itu distorsi. Jadi langkah pertama gunakan dengarkan aktif dan catat kalimat umum atau terdistorsi. Langkah kedua, gunakan pertanyaan metamodel untuk menyelidiki. Tanya dengan lembut dan tidak boleh menghakimi. Bapak boleh jelaskan, atau misalnya Ibu boleh jelaskan. Kapan, ya kapan, saya beri tekanan. Kapan terakhir kali Ibu tidak gagal? Kalau ini ingat, saya mengambil kata-kata yang dia gunakan ya. Tadi kan dia bilang, saya selalu gagal dalam pengobatan. Kita tanya, kapan terakhir kali Ibu tidak gagal? Atau apa bukti yang menunjukkan bahwa Ibu selalu gagal? Atau apakah semua pengobatan yang pernah Ibu coba gagal? Atau apa yang sebenarnya Ibu maksud dengan gagal? Jadi gunakan pertanyaan meta model. Kemudian yang ketiga itu tantang keyakinan dengan fakta atau realitas. Misalnya begini, pasien tuh ngomong, saya pasti akan kambuh ya, dia punya asma atau punya sakit jantung atau DM misalnya. Nah responnya begini, dia ngomong pasti saya akan kambuh Pak. Kita respon, bisakah Ibu menyebutkan satu waktu saat Ibu merasa lebih sehat selama 3 minggu berturut-turut? Dia akan mencoba mengingat-ingat. Kemudian yang keempat, kita bisa rekonstruksi persepsi, bantu pasien membantu versi yang lebih realistis. Saya memang pernah mengalami kambuh, tapi saya juga pernah stabil selama 1 bulan. Berarti saya punya kendali dong, ya. Kan dia ngomong nih, saya memang pernah mengalami kambuh, tapi saya juga pernah stabil selama 1 bulan. Berarti saya punya kendali. Kayak orang perokok, teman-teman. Pada bulan puasa, kadang-kadang, eh, bukan kadang-kadang ya, banyak perokok yang berpuasa. Bisa, dia berpuasa, bisa seharian nggak ngerokok selama puasa. Meskipun pada waktu saatnya dia berbuka, dia langsung ngambil pertama kali rokok. Tapi maksud saya, dia bisa mengendalikan, ya. Dia bisa mengendalikan ini, ya. Bisa mengendalikan. Nah, tantang keyakinan dengan fakta atau realitas. Kemudian yang keempat tadi, rekonstruksi persepsi. Saya memang pernah mengalami kambuh, tapi saya juga pernah stabil selama 1 bulan.
berarti punya kendali, ya tadi saya sampaikan. Nah, manfaatnya apa? Di sini pasien mulai menyadari bahwa gagal itu bukan realitas mutlak, tapi persepsi yang dapat diubah. Persepsi yang dapat diubah. Nah, kemudian penerapan Milton model ini mengarahkan pada pemulihan melalui imajinasi dan keyakinan bawah sadar. Ya, mengarahkan pada pemulihan melalui imajinasi dan keyakinan bawah sadar. Tujuannya apa? Ini untuk membangkitkan harapan, menenangkan kewaspadaan, dan menciptakan perubahan secara tidak langsung melalui bahasa yang metafora, bahasa yang abstrak. Ya. Langkahnya bagaimana? Kita mulai selalu dengan konteks nyaman dan rileks. Gunakan suara yang lembut, irama yang menenangkan. Misalnya begini, Ibu, kalau tahu nama panggilannya. Ibu boleh membiarkan pikiran ibu pergi ke tempat yang tenang dan nyaman. Ibu boleh pikirannya pergi kemanapun, ke tempat yang menurut ibu sangat nyaman, sangat tenang. Yang kedua, gunakan pola bahasa Milton Model. Misalnya, yang satu itu pola ambigu. Ibu mungkin merasa sedikit lebih ringan saat ini. Lebih ringan atau lebih nyaman. Dia memilihnya ya lebih ringan atau lebih nyaman. Mungkin merasa lebih ringan atau lebih nyaman. Saya kalau habis melakukan akupuntur ya atau tindakan tertentu, saya tanyakan, gimana Bu? Mungkin Ibu lebih nyaman? Itu tersugesti loh dengan kata-kata kita, ambiguitas. Yang kedua, presuposisi. Ibu telah menemukan kekuatan yang selama ini telah Ibu bawa. Atau kita mengulangan dan ritme. Semakin Teh Ratih itu fokus, semakin Teh Ratih itu tenang, maka semakin Teh Ratih merasakan rileks dan semakin dalam rileksnya. Ya, mengulang-ulang. Atau metafora, bayangkan, ini seperti sungai yang mengalir perlahan. Setiap kotoran tertarik pergi dan airnya menjadi jernih. Ini sadar. Dan juga bisa kita siapkan perintah tersembunyi, embedded command. Seperti tanpa memerintah, pasien tidak merasa diperintah. Ya. Misalnya begini, Kang Dadan, di saat yang tenang seperti ini, tubuh Kang Dadan mulai memproses perbaikan secara alami. Dan Kang Dadan akan menemukan kembali kekuatan untuk bersantai dan menemukan kembali rasa percaya diri. Ini ada perintah sebenarnya. Kang Dadan, sementara Kang Dadan duduk dan fokus pada suara saya, Kang Dadan boleh rasakan rasa rileks, rasa nyaman, dan tetap fokus, tetap bisa semangat. Karena nanti di endingnya, Kang Dadan ketika terapkan sebagai seorang perawat, hasilnya luar biasa loh. Ini kayaknya saya bercerita ya, tapi ada perintah tersembunyi. Kemudian yang langkah selanjutnya kita tutup dengan transisi halus. Sekarang Kang Dadan boleh kembali ke saat ini. Bawa rasa tenang itu dan rasakan nyaman dan justru semakin fokus. Ya, kalau ke pasien misalnya, sekarang Ibu boleh rasakan Ibu di sini lebih nyaman, bawa rasa tenang tadi Ibu bawa ke sini. Dan kepercayaan bahwa Ibu itu berhasil, itu akan membuat Ibu lebih tenang. Nah, teman-teman, apa manfaatnya? Pasien akan mengalami penurunan detak jantung loh kalau seperti itu. Kenapa? Karena rileks. Keringat bisa berkurang ya, dan ada peningkatan harapan meskipun tidak secara eksplisit diwawancarai. Ya, ini. Kemudian, oh ya, saya ada juga contoh ya, pengalaman pasien yang waktu itu operasi apa ya? Empedu itu, kandung empedu. Dia mengalami kecemasan yang hebat ya. Kenapa? Dia takut di anestesi. Kenapa? Saya takut mati saat tidur nanti. Ini beneran. Saya takut mati saat tidur nanti. Nah, akhirnya ya saya tanya, ini pakai meta model. Kapan Ibu takut mati saat tidur? Ya saat anestesi ya. Apa bukti nyata bahwa Ibu mati saat tidur? Ya pasien kan sadar Pak, saya
Sadar dia, nggak ada bukti kan? Pasiennya sadar dia nggak ada bukti. Oh iya ya. Nah, terus kita ngomong secara rekonstruksi. Ibu tidak mati saat tidur. Ibu hanya sedang istirahat. Tubuh ibu sedang bekerja memperbaiki diri. Itu kalau metamodel. Kalau Milton model, kita gunakan guidance. Saat ibu menutup mata, ibu rasakan tubuh ibu lebih rileks, lebih nyaman, dan ada kehangatan yang menyelimuti ibu. Di setiap nafas nanti akan membuat ibu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks, dan ibu tahu nanti dalam kesadaran yang dalam ibu sangat aman. Kemudian kita sisipkan embedded comment, dan tubuh ibu mulai memproses kembali energi yang hilang dengan cara yang alamiah dan sempurna. Nah, hasilnya apa? Dalam 5 menit pasien tuh senyum, nafasnya lambat, dan ketika saya datang itu dia lebih siap. Saya nggak takut loh, Pak. Nggak takut katanya. Apa yang kita bisa dapatkan? Teknik metamodel dan multimodel bukan hanya alat teoritis, tapi ini alat yang praktis dan dapat diterapkan kapan saja dalam asuhan keperawatan. Tentunya dengan memahami pola bahasa manusia, ya. Pola bahasa manusia maksudnya apa? Di sini dengan pasiennya, perawat itu bisa membuka ruang dialog yang dalam, mengurangi resistensi, mendorong pemulihan emosional dan fisiologis secara alami. Dan sebagai perawat holistik, kita bukan hanya merawat tubuh, tetapi juga mendukung perubahan persepsi yang membawa kehidupan kembali bernilai. Bahasa itu bukan hanya alat komunikasi, tapi juga alat transformasi, ya. Oke, sebentar rekamannya saya stop dulu ya.